Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvito Kesario, Arifanda Putra, NIM 2024 1010 dari Prodi Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ASDOS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah pengimplementasian ERD dari laboratorium. Nah, di sini sudah ada ERD laboratorium yang ingin saya buat. Nah, oke. Nanti kita akan membuat sebuah pengimplementasian. Dalam tugas yang diberikan oleh ASDOS, saya diminta untuk ini. Yang pertama mengimplementasikan. Lalu yang kedua, untuk setiap tabel atau setiap entity diisi minimal 3 baris data. Lalu yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan Barrett relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan menjadi primary key. Nanti kita menggunakan format alter. Oke, yang pertama ini, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara pengimplementasian dari ERD tersebut. Yang pertama yang sudah pasti kita akan membuat tabel tersebut ya dengan format create tabel jenis barang. Lalu kita buka kurung ini. Di dalamnya kita isi. Oke, pada tabel jenis barang sendiri itu memiliki atribut yaitu nama jenis dan juga keterangan. Bisa kita lihat dari modul. Nah, di tabel jenis barang ini terdapat atribut nama jenis dan juga keterangan saja. Oke, di sini pada pada codingannya saya menambahkan jenis barang ID dengan tipe data small serial primary key karena saya ingin menjadikan jenis barang ID ini sebagai primary key. Lalu di sini ada nama jenis, tipe datanya varchar, dan dia memiliki constraint 50. Lalu karena pada modul dia unique, maka saya menambahkan unique seperti ini, not null. Nah, not null ini artinya berarti dia tidak boleh kosong, harus diisi. Lalu yang ketiga ada keterangan sendiri tipe datanya teks. Nah, apa perbedaan varchar ini dengan teks? Nah, jika pada varchar ini artinya kita memasukkan angka saja dan dibatasi sebanyak 50 karakter. Nah, untuk teks sendiri dia tidak dibatasi, jadi bisa diisi seberapa banyak keterangan yang ada di jenis barang ini. Oke, karena saya sudah membuat tabel ini, jadi saya tidak bisa membuatnya. Maksudnya tidak bisa di-run ini, karena dia sudah ada di sini. Jenis barang already exist. Nah, setiap kita membuat sebuah codingan, kita melakukan atau menjalankannya ya seperti ini. Kita blok lalu kita run. Nah, oke. Untuk menambahkan baris data dalam tabel jenis barang ini, kita menggunakan format insert into jenis barang, insert into nama tabelnya, lalu buka kurung nama-nama atribut yang dipakai. Di sini kan ada nama jenis dan keterangan, jadi kita masukkan nama jenis dan keterangan. Untuk value-nya sendiri ini terserah sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya memasukkan untuk nama jenis keyboard, keterangannya Logitech terbaru, mouse, monitor, dan juga keterangannya mouse gaming dan juga LG monitor. Nah, untuk mengeceknya kita menggunakan format select from nama tabelnya. Nah, ini kita run. Nah, oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Jenis barang ID itu tadi kita gunakan tipenya primary key. Jenis barang ID ini akan muncul secara otomatis karena dia termasuk auto increment, karena dia sudah saya jadikan sebagai primary key. Nah, untuk mengupdate salah satu baris dari atribut yang ada di jenis barang ini, kita menggunakan format ini. Update nama tabelnya, set atribut yang ingin diganti. Misal kita ingin mengganti nama jenis, kita ganti saja nama jenis. Misal nama. Nah, untuk penulisan atributnya ini harus disesuaikan dengan yang atasnya. Nama jenis, misal kita ganti
yang keyboard itu kita ganti webcam, misal gini webcam. Lalu jenis barang ID kita kan ingin mengganti keyboard, berarti dia memiliki jenis barang ID-nya 1, berarti kita ganti 1. Lalu kita run. Nah, dia akan sukses. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini dia sudah terganti jenis barang ID 1, nama jenisnya webcam, keterangannya Logitech. Nah, untuk menghapus baris yang ada di tabel tersebut, kita menggunakan format ini. Delete from, nama tabel. Where ini dimana atau di ID berapa yang ingin dihapus. Misal kita ingin menghapus ID 2, tinggal kita masukkan ID 2, lalu kita run. Gitu saja, nanti otomatis dia akan terhapus. Kita coba ya. Di sini karena jenis barang menjadi foreign key dari tabel lain, maka dia tidak bisa dihapus. Nah, ini jenis barang kan menjadi foreign key dari tabel barang. Jadi dia memiliki relationship, tidak bisa dihapus. Intinya kalau misalnya ingin menghapus baris yang ada di tabel tersebut, kita menggunakan format ini, nanti dia akan terhapus secara sendirinya. Lalu yang kedua ada tabel barang. Sama seperti tadi di tabel barang. Nah, dia ada nomor seri dan juga deskripsi. Namun saya menambahkan barang ID sebagai primary key akan dimasukkan secara auto increment atau secara otomatis. Nah, untuk nomor seri sendiri tipe datanya varchar. Banyaknya karakter saya batasi 20, not null, artinya dia tidak boleh kosong. Dan untuk deskripsi ini kita menggunakan tipe data teks. Nah, karena di tabel barang ini dia mendapatkan foreign key dari jenis barang dan juga lab, artinya dia mendapatkan foreign key lebih dari 1, maka kita menggunakan format alter. Nah, untuk alter yang pertama ini edge constraint unique nomor seri. Dia gunanya untuk membuat unik dari atribut nomor seri, karena di modul sendiri kan dia ada tanda U, itu berarti dia unik. Nah, kita menggunakan format seperti ini. Alter tabel, ini nama tabelnya dari tabel barang. Add constraint unique nomor seri, masukkan kata kuncinya unique, kita kurung nomor seri atau atribut yang ingin dijadikan unik. Lalu yang kedua di sini ada, nah ini penggunaan format ini adalah untuk memasukkan ID jenis barang ke dalam tabel ini. Alter tabel barang, add ID jenis barang, tipe datanya integer, not null, jadi tidak boleh kosong. Lalu yang kedua ada, nah ini dia ada ID lab yang akan dijadikan foreign key, sama formatnya. Nah, untuk format pemberian foreign key seperti ini. Jadi add tabel dari nama tabelnya barang, add constraint fk ini foreign key underscore jenis barang foreign key. Nah, ini harus ada kata kunci ini, lalu buka kurung nama atribut yang ingin dijadikan foreign key dari entity lain. Reference ini mengacu pada, artinya ya, mengacu pada tabel jenis barang, atributnya jenis barang ID. Gitu juga dengan yang lab, sama formatnya seperti itu. Nah, karena dia bersifat tidak auto increment, jadi kita masukkan atribut foreign key-nya secara manual pada tabel barang. Jadi selain kita memasukkan nomor seri dan juga deskripsi, kita juga memasukkan ID jenis barang dan juga ID lab, karena dia tidak auto increment seperti ini. Nah, seperti barang ID serial primary key. Nah, kalau seperti ini nih dia auto increment, jadi dia ditambahkan secara otomatis. Nah, untuk insert into ini atau value-nya sendiri kita bebas, bisa mengisi apa saja, tapi harus sesuai ya. Misal di sini nomor seri saya buat 001, 002 dan 003. Deskripsi tadi ada keyboard. Nah, keyboard tadi kan sebelum diganti webcam namanya kan keyboard. Deskripsi itu yaitu nama barangnya.
Terus ID jenis barang saya masukkan 1 dan 1. Nanti setelah itu kita run di sini. Jadi untuk setiap elemen yang ada di dalam codingan ini kita run ya. Setiap format, misal untuk memasukkan value kita blok seperti ini lalu kita run. Oke, kita lihat bagaimana isi dari entity barang. Lalu kita run. Nah, di sini akan otomatis masuk ID jenis barang dan juga ID lab karena kita tambahkan dia tadi sebagai foreign key. Nah, untuk mengecek foreign key atau tidak, kita buka tabel di sini barang. Kita pilih kolom. Nah, di sini kan dia ada nama-nama atributnya, barang ID, nomor seri, deskripsi, ID jenis barang, dan ID lab. Nah, untuk melihat apakah berhasil format kita tadi, kita lihat di constraint ini, barang sebagai primary key. Nah, ini foreign key ada 2 ya, ada jenis barang dan juga lab. Jadi dia akan masuk ke sini, lalu unique identifier-nya ada di nomor seri. Oke, cara mengeceknya begitu. Kalian bisa refresh dulu ya sebelum misal tidak muncul di sini, bisa refresh. Nah, dia nanti akan muncul secara sendirinya. Oke, kurang lebih seperti itu cara membuat codingannya, dan untuk tabel lain mengikuti ya. Ada detail peminjaman tadi. Detail peminjaman. Nah, ini. Pada detail peminjaman saya menambahkan peminjaman ID. Mengapa? Karena di dalam peminjaman ini kita akan memasukkan foreign key peminjaman ke dalam item peminjaman. Nah, itu lebih enak kita masukkan ID-nya saja ketimbang kita masukkan tanggalnya, tanggal persetujuan, tanggal per barang. Maka dari itu saya menambahkan ID peminjaman. Nah, untuk formatnya sendiri seperti ini. Jadi biasa create tabel peminjaman. Peminjaman ID saya jadikan primary key agar dia auto increment atau muncul secara otomatis. Lalu tanggal pengajuan kita pakai tipe data date karena dia kan merupakan tanggal. Dan formatnya seperti ini, date not null. Jika tidak ada not null dia akan error. Saya sudah mencoba. Dan juga tanggal persetujuan seperti atasnya, date not null. Nah, untuk formatnya sendiri karena dia ketambahan foreign key, dia menggunakan alter. Seperti biasa, yang pertama ada alter tabel peminjaman, add, kita akan memasukkan ID aslab dan add ID kegiatan. Karena di sini dia ketambahan ini, ID kegiatan dan juga ID aslab. Lalu untuk format pemberian foreign key-nya sama seperti yang tadi, alter tabel peminjaman, add constraint FK aslab, foreign key, ID aslab, dan juga ID kegiatan. Nah, karena dia tidak auto increment, maka kita tambahkan secara manual di dalam value dari tabel peminjaman ini. Selain kita memasukkan tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar, kita juga menambahkan ID aslab dan juga ID kegiatan. Seperti ini. Oke, langsung saja kita select from tabel peminjaman. Nah, dia akan muncul seperti ini. Untuk yang auto increment tadi kita tidak perlu menambahkan lagi di sini karena dia sudah auto increment atau membuat ID secara otomatis dan terurut mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk mengeceknya apakah format tadi benar, kita buka saja di tabel peminjaman. Kita buka constraints. Nah, ini. Dalam tabel peminjaman dia memiliki foreign key, aslab, dan juga kegiatan. Oke, mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari saya mengenai pengimplementasian IRD dari laboratorium yang sudah dibuatkan oleh Asdos di dalam modul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.